Tahukah Anda apa yang disebut dengan layar OSI? OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO di Eropa pada tahun 1977, yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Layer 7, Application Layer. Layer 6, Presentation Layer. Layer 5, Session Layer. Layer 4, Transport Layer. Layer 3, Network Layer. Layer 2, Data Layer. Layer 1, Physical Layer. Fungsi ketujuh layer OSI dan protokol yang ada di dalamnya. Berikut adalah bagian-bagian layer OSI. Application. Menyediakan user interface jaringan melalui aplikasi. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer, seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti service printer atau aplikasi komputer lainnya. Presentasi. Menyediakan prosedur pengiriman antar jaringan. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session. Mengizinkan user menggunakan mesin yang berbeda untuk berdialog. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Transport. Untuk mengubah data menjadi unit yang lebih kecil atau paket. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Network. Menentukan prosedur pengiriman data. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat layer untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan discrete layer 3. Data link. Menyediakan prosedur pengiriman antar jaringan. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Physical. Menangani pengiriman atau penerimaan bit data melalui saluran komunikasi. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Protokol yang ada dalam application layer. HTTP, Hypertext Transport Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http, juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. NFS, Network File System. jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. POP 3, Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension.
Protokol yang digunakan untuk mengirim file binari dalam bentuk teks. SMB, Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. NNTP, Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Protokol yang ada dalam Presentation Layer. Telnet, Electronic Security System. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Protokol yang ada dalam session layer. NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBIUI, NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. ADSP, Applesoft Data Stream Protocol. Berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. PAP, Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Applesoft dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. SPDU, Session Protocol Data Unit. Berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. RCP. Protokol yang ada dalam transport layer. TCP, Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan transfer penuh lapisan transfer untuk aplikasi. UDP, User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Protokol yang ada dalam network layer. IP, Internetworking Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. ARP, Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP, Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. IGMP, Internet Group Message Protocol. Protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Protokol yang ada dalam data link layer. PPP, Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. SLIP, Serial Line Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Protokol yang ada dalam physical layer. Sayangnya, protokol ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selesai.